Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu tentang entitas bisnis berskala UMKM dan bersifat lokal. UMKM yang akan kami presentasikan yaitu bernama TFP Kopi Warung. Untuk lebih lengkapnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Yang pertama yaitu profil perusahaan. Nama perusahaan The French Press Kopi Warung, bidang usaha kuliner western food, pemilik perusahaan Bobby Ananta, sosial media Instagram @tfp Kopi Warung. Alamat perusahaan yang pertama ada di Solo, berada di Pasar Gede Barat lantai 2, Jalan Suryo Pranoto, Kepatihan Wetan, Kecamatan Jepres, Jawa Tengah. Yang kedua di Yogyakarta, di Pasar Kerangan, Gowongan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya ada latar belakang perusahaan. TFP Kopi Warung didirikan oleh Bobby Ananta pada November 2018 dengan mengusung konsep warung yang kecil, kaki lima atau street food, tetapi menyajikan kualitas makanan yang ada. Pemilik TFP Kopi Warung ini merupakan seorang head chef di Saint Martin and Craft, Leicester, Inggris. Awal pendirian usaha ini adalah sebuah ajakan seseorang untuk membuka kafe di Solo. TFP Kopi Warung menyajikan makanan western food yang memiliki keunikan tersendiri, bukan hanya dari tempatnya saja yang berada di sebuah pasar layaknya warung biasa, namun dari segi menu yang dihidangkan setiap harinya selalu berbeda-beda, serta operasionalnya hanya selama 4 jam, dikarenakan bahan yang digunakan berasal dari buah dan sayur yang fresh. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas makanannya. Kemudian ada visi dan misi perusahaan. Visi memperkenalkan makanan dari pengalaman Bobby Ananta saat tinggal di United Kingdom dan traveling di Europe atau Eropa. Yang kemudian ada misi menciptakan sesuatu yang baru untuk Solo dengan menjadikan Solo seperti tradisional market di Saint Joseph La Bojoria di Barcelona atau Borough Market di London. Selanjutnya yaitu posisi perusahaan di pasar. TFP Kopi Warung berada di posisi market niche atau ceruk pasar. Hal ini karena TFP Kopi Warung mempunyai sesuatu yang unik dari menu dan juga warung yang disajikan. TFP Kopi Warung berhasil membuat inovasi-inovasi baru, yaitu dengan mengusung konsep warung biasa, tetapi makanan yang disajikan merupakan western food. Menu yang disajikan setiap harinya pun berbeda. Berbeda di sini bukan berarti misal hari Senin menu A, hari Selasa menu B, lalu minggu depan mengulang menu itu lagi, akan tetapi benar-benar menyajikan menu yang random setiap harinya. TFP Kopi Warung termasuk memasarkan produk high-end, yaitu makanan gaya western yang menunya selalu berbeda setiap hari. Yang tentunya menu yang disajikan sulit kita temukan di warung-warung di Indonesia seperti pada umumnya. Yang selanjutnya yaitu strategi yang digunakan. Strategi yang digunakan TFP Kopi Warung yaitu konsep warung yang unik, menjaga kualitas makan dan kontrol pelayanan. Yang pertama yaitu konsep warung. Salah satu warung pemiliknya yaitu Bobby Ananta menjelaskan konsep awal yang ingin diwujudkan dalam TFP Kopi Warung di Pasar Gede itu. Ia sengaja mendesain warung yang baru dibukanya pada November 2018 ini benar-benar sebagai sebuah warung yang tidak banyak menggunakan perabotan mewah ala-ala kafe atau restoran. Yang selanjutnya yaitu menjaga kualitas makan. TFP Warung Kopi hanya buka hari Senin sampai Sabtu pada pukul 9 sampai jam 3 waktu Indonesia Barat. Itu pun makanan baru siap dihidangkan setelah pukul 10 dan pesanan hanya akan dilayani waktu operasional warung. Ia ingin menjaga kualitas bahan-bahan makanan yang ia gunakan untuk menyajikan setiap menu di warungnya. Yang ketiga yaitu kontrol pelayanan. Karena sang pemilik ini berada jauh di Inggris, sementara warungnya buka di Solo, maka operasional warung ia titipkan kepada beberapa saudara. Untuk memastikan kualitas warungnya tetap baik, Bobby menerapkan sistem kontrol yang cukup unik,
yaitu dengan menurunkan 2 pembeli suruhan setiap minggunya hanya untuk mencari tahu kualitas warung yang ia kontrol secara tidak langsung. Karena tidak berada di Solo, maka ia hanya bisa melakukan kontrol melalui panggilan video dengan orang-orang di warungnya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Niken. Yang selanjutnya yaitu capaian perusahaan. TFP Kopi Warung akhir-akhir ini berdasarkan pengamatan banyak dicari oleh para milenial dan mengalami kemajuan yang sangat pesat sehingga memiliki cukup padat pembeli setiap waktunya. TFP Kopi Warung sendiri tidak hanya menyajikan makanan western, tetapi juga merekomendasikan aneka kuliner Indonesia seperti sate kambing, bebek meropol hingga nasi liwet yang tiada duanya dengan harga yang terjangkau, menjadikan minat para pembeli untuk datang dan menikmati. Selain makan di tempat, TFP Kopi Warung juga melayani pembelian untuk dibawa pulang, jadi bisa tenang makan di rumah bersama keluarga tanpa perlu berdasarkan ketika di lokasi. Meskipun konsep awal TFP Kopi Warung ini sebenarnya adalah kedai kopi, namun justru menu yang paling diburu para pelanggan adalah makanannya dan membuat restoran berkembang pesat saking ramainya pembeli. TFP Kopi Warung akan tutup sebentar jeda untuk menyiapkan sisi keduanya. TFP juga memiliki sosial media untuk memasarkan restorannya dengan mengeluarkan setiap menu baru yang ada sesuai hari yang ditentukan, sehingga mempermudah para pelanggan untuk memilih makanan yang diinginkan. Berikut kami sajikan kesimpulan dan saran dari kelompok kami. Menurut kelompok kami, TFP Kopi Warung mengusung tema yang sangat unik, jadi membuat orang-orang penasaran kemudian mengunjunginya. Karena jarang sekali atau bahkan belum ada warung makan biasa yang berada di pasar menyajikan menu western yang biasanya tidak kita temukan di Indonesia. Untuk sebagian orang yang suka mencoba suasana baru dan menu baru, warung ini sangat cocok untuk dikunjungi. Apalagi karena menunya yang berbeda setiap hari, pasti membuat orang penasaran dengan rasa makanan-makanan lain yang disajikan. Tentu hal ini membuat konsumen ingin kembali lagi ke TFP Kopi Warung. Kemudian saran, memperluas tempat untuk para pelanggannya supaya antrian tidak menumpuk serta menambah kenyamanan pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.